pengumuman di sela-sela acara. Iya, nanti di sela-sela acara. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa ahli sidqi wal wafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ayat. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, man a'dhama maulidi kuntu safi'an lahu yaumal qiyamah. Hadratul muhtaramin ashabal fadilah, kasepuhan para tokoh masyarakat, Minum. para ketua RT, Satu menit. ketua RW, Pak. Ya, minum. wabil khusus Kopinya kayak ada dua. Iya. ketua DKM Masjid At-Taqwa Ustaz 1 menit nih Bambang, bareng-bareng. ketua DKM Musala Abdul Aziz Ustadz Haris, guru kita yang mulia Ustadz Mustaqim Al-Farabi, Ustadz Tengku, para kesepuhan dan ustadz-ustadz yang lain. Tak ketinggalan pula Menteri Perhubungan Bapak Ustadz Aab, karena beliau yang menghubungi saya, Menteri Perhubungan. Alhamdulillah. Tak ketinggalan pula yang saya hormati tim Hadroh pengajian apa Bu? Rebana. Riyadul Jannah. Bapak-bapak, para jemaah hadirin, anak-anakku yang Bapak banggakan, alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini Allah takdirkan kita bersama berkumpul di majelis ilmu. Saya agak sedikit kurang pede dari tadi, makanya bawa obat ini Bu ya, masuk angin. Sempat kemarin khutbah Jumat juga tidak hadir, tapi hadir di Masjid At-Taqwa, ibu-ibu pengajian, karena yang undangnya ibu-ibu. Kalau Jumatan yang undangnya bapak-bapak, saya hadir di ibu-ibu saja. Alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa hadir bersama-sama dengan jemaah bersilaturahim. Semoga hadirnya kita di sini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ini serak ini kebanyakan makan jeruk Ustaz. Karena musim Maulidan ada yang ngasih jeruk gitu. Jadi panitia sekarang jangan ngasih jeruk, ngasih sembako aja. Ya, maaf. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita mendengarkan pembacaan Al-Qur'an. Tadi sudah kita dengarkan bersama pembacaan Maulid Al-Barzanji yang sudah dibacakan oleh ibu-ibu. Tinggal acaranya yang kedua, yang ketiga, mohon maaf, tausiah agama. Yang keempat doa, kata Ustaz Aab. Yang kelima makan Ustaz. Insya Allah saya tidak ikut makan karena jam 10
saya harus hadir di Masjid Ar-Rahman Pegadungan. Pegadungan itu yang arah PNM Pak, Darul Ikhlas. Ya. Nah di sana saya diundang hadir, insya Allah menemani kiai di sana. Kalau kiainya terlambat, saya bodor sebentar di sana. Mudah-mudahan kiainya gak terlambat, karena jadwalnya kalau di kampung sampai jam 12 kan. Iya. Saya gak apa-apa sampai jam 2, asal jangan sholat subuhnya kesiangan. Ya, di sini jam 10 sudah beres, sholat subuhnya jangan kesiangan. Ya, habis maulidan Pak Ustadz, maaf gak sholat subuh berjamaah ya. Maulidannya digaskan, sholat subuhnya diusahakan hadir bersama-sama. Yang kita peringati itu ibu bapak kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul kita itu Rasul yang paling di segala bidang. Rasul nyuruh sedekah, Rasul paling banyak sedekah. Saat ini kalau ada yang nyuruh sedekah, Rasul itu paling depan sedekahnya. Suatu saat setelah sholat berjamaah, Rasul tidak doa, langsung buru-buru pulang. Ditanya oleh sahabat, kenapa engkau gak melaksanakan doa wahai Rasul? Rasul menjawab, lupa di rumah ada uang 2 dirham belum disedekahkan. Lupa Bu, di rumah ada uang 2 dirham belum disedekahkan. Kalau kita ada kotak amal di sono bukan di sini. Jumatan itu pura-pura ngantuk. Kotak amal lewat itu seger lagi. Ya Bu ya. Kotak amal lewat Bapak seger lagi. Di sono bukan di sini. Ya. Nah, Rasul nyuruh bersedekah itu paling terdepan sedekahnya. Ustadz, saat ini saya jadi pengusaha sukses. Rasul itu mulai berdagang usia 12 tahun. Ustadz, saat ini saya punya keluarga, anak dan istri. Pokoknya keluarga saya harmonis. Rasul itu adalah contoh keluarga yang super harmonis. Di antara nabi-nabi yang lainnya, Rasul contohnya dibandingkan dengan nabi yang lain. Apalagi kalau dibandingkan dengan Nabi Isa alaihissalam, baginda Rasul lebih baik daripada baginda Nabi Isa alaihissalam. Karena Nabi Isa tidak melaksanakan pernikahan. Segala contoh ada pada diri Rasulullah. Rasulullah saat ini memberikan contoh kepada kita di berbagai macam bidang. Saat ini kalau saudara kita ada yang mengaku sebagai jenderal, Rasul pimpinan perang. Wah, saat ini Ustaz, saya pendakwah, murid saya di mana-mana. Rasul gurunya orang-orang Muslim zaman dahulu sampai saat ini. Sehingga Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah nyata pada diri baginda Rasulullah SAW suri tauladan yang baik. Rasul sudah dimaksum Pak dosanya, mohon maaf kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Rasul masih melaksanakan sholat malam sampai kakinya bengkak. Diceritakan oleh Sayyidatuna Aisyah, kakinya sampai bengkak. Mungkin kita juga sholat malam
kakinya sampai bengkak kadangkala, tapi itu urusan masing-masing. Bengkaknya kenapa Ustaz? Itu urusan masing-masing dah. Serba ada. Padahal baginda Rasulullah SAW itu basarun, manusia, walaisa kal basari, tetapi bukan manusia pada umumnya. Rasulullah SAW ibu kalau berkeringat, keringatnya wangi, dibersihkan oleh Sayyidatuna Aisyah, dicium keringatnya wangi. Sama dengan kita berkeringat, cuman beda keringatnya Rasul dengan keringat kita. Bagaimana keringat kita kalau sudah tahu masing-masing. Rasulullah SAW sampai ludahnya menjadi obat bagi penyakit. Suatu saat sahabat mengajak kepada Rasul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Mekah itu sudah tidak nyaman, Mekah itu sudah tidak kondusif. Yuk secepatnya kita hijrah ke Madinah. Rasul menjawab, jangan dulu karena belum ada perintah hijrah. Itu contoh pimpinan yang baik. Wah, kalau di Harmoni sebentar lagi, mohon maaf, hujan gede misalkan. Kira-kira bagaimana kita? Duluan kabur dari rumah Ustaz Harun yang ada TV. Rasul memberikan contoh tidak hijrah terlebih dahulu sebelum ada perintah. Setelah ada perintah, Rasul menyuruh hijrah kepada para sahabat. Bukan Rasul yang duluan. Sahabat hijrah duluan, kemudian Rasul menyusul. Karena yang diincar oleh para musyrikin itu bukan sahabat. Yang diincar oleh musyrikin itu baginda Rasul. Ketika Rasul hendak menjelang hijrah ke Madinah, Rasul tidur di rumahnya 3 orang, dikepung oleh orang-orang musyrikin. Yang tidur itu baginda Rasul, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Baginda Rasul memberikan perintah kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, kamu tidur di kamarku, aku akan berangkat dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kira-kira jawaban yang cerdas bagaimana, Bu? Jawaban pemuda yang cerdas, ya Rasulullah, jangan saya, Abu Bakar saja yang agak tuaan dikit. Tapi jawaban Sayyidina Ali, pemuda yang bertakwa, seluruh jiwa dan raga akan kuberikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang akhirnya Rasul hijrah ke Madinah. Di tempat istirahat, baginda Rasul mau beristirahat di Guha Sur. Sebelum istirahat, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bersih-bersih dulu, cek lokasi, Ibu. Sebentar ya Rasulullah, akan aku cek dulu dalamnya Guha Sur, dibersihkan. Satu hikayat, dibersihkan semuanya. Dalam guha itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dipatuk kalajengking. Dalam satu riwayat dipatuk ular, karena ular itu sudah beribu-ribu tahun menunggu baginda Rasul. Ditutup oleh Abu Bakar, dipatok. Akhirnya Abu Bakar terluka, Bu. Ketika terluka, Abu Bakar dalam kisah dijelaskan baginda Rasul istirahat di bagian kaki Abu Bakar. Abu Bakar menetes air matanya, tapi Abu Bakar tidak bicara.
Ibu tidak bicara. Tapi saat ini beda, Bu, karena bukan Rasul. Ustadz saat ini, Pak Ustadz jam 2 ngebel, anak saya gak bisa tidur Pak Ustadz. Nah, kenapa? Dari siang nangis terus. Gitu, Bu. Jam 2 malam Ustadz. Kata saya, Bapak kasih air minum anaknya. Dikasih air minum anaknya. Ngebel lagi 2:30. Ustadz, anak saya sudah tidur nyenyak. Bapak sudah punya anak 4, anak nangis belum tahu. Kasih minum anak itu. 2:30, Ibu. Abu Bakar, Rasul tertidur di badannya. Abu Bakar netes air matanya, mohon maaf, tidak berani bicara. Tangannya disengat kalajengking. Jatuh ke pipi Rasul, ditanya, "Ma baluka ya Abu Bakrin?" Bagaimana kondisimu wahai Abu Bakar? Apakah kamu tidak mau hijrah karena hartamu ditinggalkan? Apakah kamu tidak mau hijrah karena takut miskin di Madinah? Abu Bakar menjawab, tangannya disengat kalajengking. Apa obatnya, Ibu? Obatnya ludahnya Rasulullah. Ludah kita bagaimana? Jawablah masing-masing. Itu ludahnya, Bu. Ludah Rasulullah jadi obat. Masya Allah. Ludahnya saja. Seluruh perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah akhlaknya dijelaskan dalam Al-Quran. Karena khuluquhul Quran. Rasul tidak berani nyuruh sebelum dia melaksanakannya. Masya Allah. Rasul belum berani menyuruh sahabatnya sebelum dia mengerjakan terlebih dahulu. Sebelum dia mengerjakannya terlebih dahulu. Itu akhlak Rasul. Akhlak Rasul itu yang terkenal, Ibu, sadidal haya'i wat tawadu, pemalu dan rendah hati. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sadidal haya'i wat tawadu. Allah. Rasul itu pemalu dan tawadu. Tawadu itu rendah hati. Hartanya banyak tapi rendah hatinya bagus. Jadi pejabat rendah hatinya bagus. Jadi ustaz rendah hatinya bagus. Saya kurang biasa itu, Bapak. Kalau di satu tempat diistimewakan itu saya kurang biasa. Kalau ada suling apapun saya lebih enak duduk dengan jemaah, Pak. Enak dengan jemaah. Apalagi kalau suling, bosan. Kalau di depan itu kan nggak bisa ngantuk ya, Pak. Kalau di belakang enak dengan jemaah. Biasa saja lah. Karena Rasul juga mencontohkan seperti itu. Usah di depan nggak enak di depannya. Apalagi kalau suling, didorong-dorong di depan. Kenapa Ustaz gak mau? Di depan gak bisa ngantuk, di belakang bisa nyender. Apa lama sedikit pura-pura ke kamar mandi. Sadidal haya'i wat tawadu, pemalu dan tawadu. Suatu saat, Ibu, Rasul membenarkan merapihkan, mohon maaf, Ka'bah karena anginnya besar, mohon maaf, pakaiannya terangkat, kainnya terangkat. Rasul mukanya pucat, Pak, saking malunya. Padahal yang terlihat hanyalah kakinya saja. Sadidal haya, malu.
Sadidal haya'i wat tawadu. Rasul ketika hendak melaksanakan ibadah sholat sering diludahi oleh golongan musyrikin, seseorang musyrikin, mohon maaf, tapi Rasul tidak marah, tidak emosi. Makanya kalau saat ini Ustadz ngaji ada 1-2 putus asa, jauh-jauh dari Pasiraya ada 2 putus asa. Rasul ketika berdakwah dikejar-kejar kaum musyrikin. Saat ini nunggu jemaah yang masih kecapean, sabar sedikit. Ibu ya, Ustadz di Harmoni ada berapa? Alhamdulillah sekarang bapak-bapak berjumlah kurang lebih 15 Ustadz ya. Dulu saya dari 3 Ustadz, 3. Mana masjidnya dulu belum dibangun ya Pak ya, belah. Saya juga agak ngeri takutnya kecebur. Jalan dengan Pak Ustadz Aam, Pak Ustadz Mustaqim, Pak Ustadz Bambang, Pak Ustadz Tengku dan yang lainnya. Yuk sabar. Sama di Pasiraya juga seperti itu Pak. Jangan disangka masjid saya dulu serapi sekarang Ustadz. Dulu yang nganter ngaji ke masjid, saat ini yang masjid saya tempatin kalau sholat, mohon maaf Ibu, 2010 saya datang ke Pasiraya. Yang daftar ngaji itu Ustadz punten pakai celana segini ya Bu ya, ada pendek, nungguin ngaji begini. Kata saya ini dilihat dosa, gak dilihat barang bagus Bu. 2 tahun saya jadi bujangan, usul ke ketua DKM. Pak Ketua saya gak kuat. Kenapa? Itu yang nungguin ngaji pakai kolor. Kirain dari Ustadz minta naik gaji. Gak ada ceritanya saya minta naik gaji. Gak kuat itu lihat yang nungguin ngaji Ustadz. Saya juga kan sama Bu, laki-laki seperti yang sebelah sana. Sama ya Pak ya? Sama, saya juga kalau di jalan dilihat dosa, gak dilihat kelihatan gitu kan. Untungnya di rumah ada istri. Usul kepada DKM, Pak tolong jemaah nganter ngajinya pakai celana baju yang lebih bagus Pak. Gitu. Ya Ustadz katanya tuh tawarin baju, saya kan dengan baju Bu, enggak, jangan anggap saya Iklan. jangan beli baju di saya, jangan. Jemaah sampai saat ini udah 12 tahun Ustadz belum pernah beli baju di saya Bu. Takutnya Anda indikasi mau ngajar ngaji sambil jual baju. Nunggu orang harmonis saja lah yang jual baju. Tidak semudah itu Bu. Rasul dicaci maki, sama Ustadz sekarang juga dicaci maki, tidak. Tapi nak ngajar ngajinya lihatin orang yang seperti tadi. Itu juga cobaan. Masya Allah. Tapi Rasul hadapi dengan kesabaran. Caci maki kaum musyrikin saat itu yang meludahi Rasul. Suatu saat ketika tidak ada sakit, siapa yang pertama menjenguk? Rasulullah. Suatu saat kok tidak ada yang meludahi. Kalau kita tidak ada yang meludahi sudah bangga ya Bu ya. Rasul bertanya, ini yang meludahi kemana kira-kira Mas? Sakit baginda Rasul. Yang pertama menjenguk orang yang sakit yang meludahi Rasul, baginda Rasul. Ya Aisyah, ya Humairah, adakah satu makanan untuk orang yang sakit? Itu tandanya ibu kalau menjenguk orang sakit bawa tentengan. Ibu jenguk ke rumah sakit, bapak ke Amanda, apa yang dirasa Pak? Gak ada yang dirasa. Kok ada yang dirasa? Ya kamu gak bawa apa-apa ke sini. Bawa tentengan. Setelah dijenguk oleh Rasul, sadaqta ya Rasulullah, langsung bersahadat. Apa? Dengan akhlak Rasul, dengan budi pekerti yang luhur Ibu, dengan akhlakun karimah Rasul berdakwah
yang tadinya benci berubah menjadi cinta kepada Rasul dengan modal akhlakul karimah. Saat ini Pak Ibu di sekolah, saya ngajar di sekolah Ibu, anak-anak itu kalau diajarin alhamdulillah bagus sekali Pak. Ayo masuk, sabar Pak Ustaz. Bagus Pak. Ayo 2 menit lagi. Sabar kenapa tuh Pak? Alhamdulillah anak itu sabar. Alhamdulillah. Harus bisa meladeni anak-anak sekarang. Kadang anak sekarang ibu menjadi orang tua sekaligus menjadi teman. Saya di sekolah kalau istirahat jadi teman. Pak Ustaz, katanya ini anak kelas 4, ya saya dengerin aja. Pacarnya udah banyak. Alhamdulillah. Kelas 4. Sekarang Ustaz ngajar kelas 6 SD, Ibu. Anak kelas SD itu sudah bawa cermin. Lagi menjelaskan itu begini aja. Emang zamannya sudah seperti ini. Tapi harus bisa melayaninya. Oh, anak ini harus didekati. Anak ini harus didekati. Tidak boleh dilarang, didekati. Nah, akhlak baginda Rasul sadidal haya'i wat tawadu. Rasul itu dihadapi dengan tawadu. Ada orang yang marah tawadu. Luar biasa. Akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya wajar saat ini Pak Ustadz ngajar ngaji, yang ngaji itu kurang banyak, yang daftar ke tempat yang lain semacam olahraga yang lain, mohon maaf, yang ngaji itu sedikit, kadang banyak Pak Ustadz. Ngaji di Ustadz Harun berapa katanya SPP-nya? 15.000. Kamu kalau belajar di tempat yang lain berapa? 250. Olahraga misalkan. Kalau urusan ngaji SPP-nya sulit saja. Ditagih Ustadz matre amat. Padahal 15.000 itu. Saat ini cobaan yang lebih besar itu adalah, mohon maaf, kurangnya kekompakan antara pengelola masjid dengan orang tua. Mungkin harus ada buku sambung Ustaz. Di masjid sambungkan dengan orang tua. Catatan, subuh tidak sholat, itu Bu. Sambungkan ke orang tua. Karena apa? Di masjid dijelaskan ABCD, pulang ke rumahnya mohon maaf, orang tua itu kalau sibuk tidak tahu. Oh, di masjid juga pakai buku sambung. Ibu, bapak, mohon maaf, tadi anak tidak sholat subuh, sambungkan ke bapak. Supaya sama antara didikan di masjid dengan orang tua. Sehebat apapun anak di sekolah SDIT, ibu, bapak, kalau di rumahnya tidak sama, tidak jadi. Karena pendidikan yang utama itu adalah di rumah masing-masing. Pendidikan pertama itu adalah di rumah masing-masing. Suatu saat saya punya jemaah saya itu anaknya sekolah di SDIT. Bertanya kepada ibunya, kurang lebih tahun 2011, Ibu tolong bacakan surah Al-Qari'ah, kemudian ditulis sama gurunya, itu tugasnya gitu. Ustaz, tolong bikin surah Al-Qari'ah. Ibu gak ketemu ya di Quran ibu ya? Enggak. Kalau di Quran ibu gak ketemu, sama juga di Quran saya gak ada kali ibu. Saya gak berani bilang ibu gak tahu. Coba Bu, ganti Quran yang lebih gede. Ganti Quran yang lebih gede. Ini ibu Al-Qari'ah. Tuh, di Quran Pausan mah ada Al-Qari'ah. Sama ibu di Quran ada. Oh, hidayah datang itu karena anaknya suruh ngerjain tugas, Pak. Kerjain surah Al-Qari'ah, ditulis 11 ayat, mohon maaf kalau salah, dengan artinya.
baru ibunya dapat hidayah, pengen belajar ngaji. Oh, berarti gak boleh dibilang ibu gak ngaji. Jemaah yang belum bisa ngaji ke masjid atau kemana saja, sebut dengan kalimat yang lain. Pak Ustadz, bapak ini belum ada ya ke masjid, sholatnya di Kubah Mas. Gitu Pak. Jangan bilang bapak, dia gak pernah ke masjid, tidak boleh. Bapak ganti kalimatnya yang lebih sopan. Oh, mungkin sholatnya di masjid Ustadz Harun. Gitu aja. Ustadz ini orang ini udah 3 bulan gak ada, ya mungkin Pak sholatnya di Istiqlal. Ganti dengan kalimat yang bagus supaya bisa seimbang datangnya hidayah dengan penghargaan yang kita berikan. Kalau dibilang gak pernah ke masjid, dia gak jadi ke masjid Pak, tapi diganti dengan kalimat yang sederhana dan cukup sopan. Mungkin belum sempat ke masjid kita, setelah pulang dari PT dia mampir ke PPN, sholatnya di sana. Subuh juga Ustaz, iya di sana subuh. Kira-kira begitu. Kalau dibilang nggak sholat di masjid, jangan. Terus jadi nyumbang. Karena mungkin yang belum hadir ke masjid, dia paling gede nyumbangnya. Saya gituin Pak. Mungkin dia belum sempat hadir ke masjid, tapi nyumbangnya lebih gede. Kita doakan saudara kita sebagaimana akhlak Rasul. Ketika ada orang yang sedang taklim bersama dengan Rasul, ada jemaah atau orang yang tidak hadir, Rasul mempunyai perilaku yang baik dengan ucapan yang baik. Mungkin dia punya beban yang sangat serius tentang urusan keluarga. Oh, dia mungkin belum sempat ngaji hari Sabtu, mohon maaf, mungkin cuciannya belum beres itu ya. Oh, dia belum sempat gabung dengan kita, mungkin dia kerjaannya belum beres. Diganti kalimat sadidal hayati wa tawadu. Rasul sangat cinta kepada kita ibu. Ketika Rasul hendak wafat, yang ingat itu bukan anaknya, tapi umatnya, ummati. Sehingga rasa sakitnya Rasul memohon kepada Allah, cukup aku saja yang merasakan sakitnya sakaratul maut. Jangankan sakitnya sakaratul maut ibu, sakit pinggang ke saat ini luar biasa sakitnya. Sakit sekali maut. Ketika Rasul hendak wafat, memohon kepada Jibril, wahai Jibril, janganlah engkau berikan sakitnya sakaratul maut kepada umatku, cukup aku saja. Itu ke Rasul, kasih sayang Rasul kepada umatnya. Masya Allah luar biasa. Sampai ketika di kelak yaumil akhir pula, yang Rasul ingat-ingat ketika bangkit dari kuburnya, ketika proses ba'as mulai dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diperintahkannya malaikat. Ketika Rasul dibangunkan oleh Jibril dan Mikail, yang ditanya itu adalah umatnya. Rasul pertama dibangunkan oleh 2 malaikat. Wahai Rasulullah, Rasul bertanya, ayyu yaumin hada, hari apa ini? Jibril menjawab, hada ma wa'ada lahur rahman wa sadaqal mursalun. Inilah hari yang dijanjikan oleh Allah, yaitu hari kiamat. Yang diundang oleh Rasul umat itu. Kemudian dengan izin Allah, Rasul dimasukkan ke dalam surganya. Rasul merasa tidak nyaman, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memasukkan umatnya ke dalam surganya Allah lewat syafaat. Sehingga Allah menjelaskan, surga ini Allah haramkan bagi para nabi sebelum baginda Rasul masuk, dan surga ini Allah haramkan bagi umat-umat sebelum umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk. Subhanallah. Itu keunggulan umat baginda Rasul. Yang ditanya umatku,
Yang memberi syafaat itu kalau nanti hanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa golongan berangkat kepada Nabi Adam alaihissalam. Bapak ibu meminta syafaat. Nabi Adam tidak bisa memberikan syafaat karena Nabi Adam pernah tergoda oleh rayuan istrinya untuk tidak mendekati buah huldi. Nabi Adam tergoda oleh istrinya mengambil buah huldi. Padahal Allah melarang, wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Tapi Nabi Adam tergoda oleh istrinya, ibu. Sehebat apapun laki-laki kalah sama istrinya. Ustaz kalah enggak, cuma istri saya lebih galak gitu. Sehebat apapun laki-laki kalah sama istrinya. Mana contohnya? Adam alaihis salam. Sudah Allah ingatkan, wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna, Adam dan Hawa minadh dhalimin. Mendekati saja jangan, apalagi mengambil. Diambil oleh Adam alaihissalam, diberikan kepada Hawa dan dimakan berdua. Nabi Adam baru nyampe mohon maaf ke sini. Makanya laki-laki ada apa namanya Pak? Ada jakun. Siti Hawa mohon maaf sudah telan ke bawah. Akhirnya Nabi Adam alaihissalam Allah berikan tempat, yaitu ke dunia. Makanya Nabi Adam tidak bisa memberi syafaat. Coba kata Nabi Adam, coba kamu datang kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ngabring lagi golongan minta syafaat kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh tidak bisa memberikan syafaat. Karena apa? Tidak bisa menyelamatkan anaknya, yaitu Kan'an. Nabi Nuh itu nabi yang sabar, Pak. Nabi yang hebat. Makanya termasuk ulul azmi. Usianya mohon maaf hampir 1000 tahun. Yang beriman hanya 40 jodoh. 40 jodoh itu kurang lebih 10 tahun hanya dapat 1. Saat ini ketua partai kalau 10 tahun yang nyoblos 1, partai itu gulung tikar. Ustadz saat ini kalau jemaah Masjid At-Taqwa 10 tahun 1, ustadznya mendingan ngelamar pekerjaan di PT. Kalau 10 tahun jemaahnya 1. Pedagang saat ini kalau 10 tahun lakunya 1, jualannya gak jadi. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada umatnya, tidak ada yang gubris, mengajak siang dan malam, umatnya malah menutup telinga. Da'autu qaumi lailan wa nahara wa lam tajid du'ai illa firara. Diajak sholat tiap hari, tiap malam, diajak kebaikan, mereka tidak mau, malah kabur. Saat ini ustadz saat ini ngajak jemaah sholat berjamaah, ngajak ngaji, ngajak berbuat baik, sahabat. Kita dulu yang harus jadi contoh. Waktu menunjukkan pukul 4:20. Dilihat kepada orang ini, mana di masjid bisa ada yang meninggal ya Pak? Wangi Pak. Saya kenapa ini jemaah belum ke masjid? Istri saya, Bi, udah ada orang di masjid? Belum, Mi. Habis sendiri di masjid. Ya kagak bang ada orang kalau belum ada. Kenapa? Coba buat masjidnya wangi gak? Wangi. Oh, kalau ustadznya penakut, jemaahnya lari, Bu. Kalau saya ngadeg-deg, gemeteran, Ustadz Haris, jemaah kabur. Makanya diusahakan, mohon maaf, kalau ada yang meninggal, Ustadz di belakang saya, supaya gak wangi, supaya adzan subuhnya gak kesiangan gitu. Kalau di masjid saya adzan subuh dibuka itu wangi, Ustadz. Ketiup AC. Oh, seminggu setelah ada musibah, Ustadz Harun adzan terus. Yang kagak komat. Kenapa begitu?
tugas kita itu. Padahal sebelumnya besok Pak datang lebih awal ya sholat berjamaah. Oh karena ada itu mengalah saya seminggu terus ada. Karena kalau nggak ada saya wanginya itu kecil terus. Oh tugas kita. Ustadznya kalau lari jemaahnya kabur subuh kagak ada yang sholat. Nabi Nuh alaihissalam mengajak da'autu qaumi lailan wa nahara, mengajak kaum setiap hari setiap malam gak ada yang mau. Walam tajib du'ai illa firara, mereka tidak menjawab ajakan Nabi Nuh malah kabur memohon kepada Allah supaya dikirim banjir. Makanya dia tidak bisa memberikan syafaat di atas izin Allah dengan asbab tidak sabar menghadapi umatnya. So datang dia ke sana Nabi Isa. Nabi Isa angkat tangan dulu. Kata Nabi Isa, jangan ke saya Nabi yang paling miskin. Jangankan harta benda, istri dan bapak pun saya tidak punya. Siapa yang memberikan syafaat? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Baginda Muhammad. Syafaat atau talat yang diberikan air minum dari telaga Kausar, seger. Siapa yang minumnya seger. Tadi dibaca oleh ibu, hauluka sofil mubarak wirduna yauman nusuri, hauluka sofil mubarak wirduna yauman nusuri. Yang memberikan syafaat kepada kita asbab baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas izin Allah. Semoga yang hadir di sini yang istiqomah sholat berjamaah, istiqomah dalam kebaikan, istiqomah Jumat berkah, Allah jadikan kita sebagai orang yang kelak nanti mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak apa-apa Pak, di dunia muka kita hitam gak apa-apa. Nanti di akhirat akan lebih cemerlang ketika di dunia kita sering dibasuh dengan air wudhu. Gak apa-apa, hitam sedikit gak apa-apa, yang penting hitamnya sering berwudhu, sering melaksanakan sholat. Setelah adanya maulid ini yuk tingkatkan ibu cinta kepada Rasul itu. Setelah baca salawat ikuti sunnahnya. Rasul menyuruh kita bersedekah. Bapak titipin oleh ibu setiap subuh uang 2.000 untuk masukin kotak amal bersedekah. 2.000 ibu yang gede-gede. 2.000 itu pusat gede. 2.000 ibu masukin ke kotak amal bersedekah. Malaikat udah menunggu Pak. Ma min yaumin yusbihul ibadu illa fihi malakani yanzilani fayaqulu ahaduhum Allahumma a'ti munfiqan badana. Subuh hari tidak ada yang datang kepada kita kecuali dua malaikat. Malaikat yang pertama Allah memohon kepada Allah, ya Allah berikanlah ganti kepada orang yang berinfak. Satu lagi Bapak lupa gak bawa duit, kita halau doa yang jeleknya, ya Allah berikanlah kerusakan kepada orang yang menahan rezekinya. Kita tahan dengan sedekah pagi hari. Apa Bu sedekah pagi hari Bu? Ibu datang ke tukang sayur, saya titip, saya pesan harga kangkung 5.003, jangan ditawar 4.000. Bu ya, apa jadinya? Belinya 5.003, ibu tawar 4.000, beli 6.000, ibu ambil 3. Itu namanya apa Bu? Energi. Ini mah beli jeruk 16.000, dicobain tiap yang datang. Ibu jadi gak asem. Udah nyobain setengah kilo itu. Ingat Bu, kalau ibu beli nyobain
Kagak boleh nggak jadi, Pak. Harus jadi. Kenapa harus jadi? Ketika kita boleh nyobain ada harapan. Oh, Pak Ustadz, tukang jualan beritanya ada gembira. Bukan begitu. Saya tukang jualan, ditanya doang mau selesai. Ustadz, baju ini berapa? Sekian. Udah 2 tahun. Ustadz, baju berapa? Ibu nanya terus, terus. Ketika nawar, ibu ngambil makanan, makan jeruk 1. Di sana diperbolehkan, ada harapan untuk jadi beli, ibu beli. Ketika 1 timbangan 1 kilo itu ada 15, ibu ambil 1, simpan ke tempat yang tadi, jadi 14 ambil oleh kita. Meskipun diperbolehkan nyoba gitu. Resepnya jangan nawar dengan harga yang sedikit, untungnya Pak akan mengurangi rezeki dari sudut yang lain. Sok ibu. Ini berapa kangkung? 5.003. Boleh gak 5.000-nya 2? Kata tukang kangkung didoakan. Ibu sing banyak rezekinya, anaknya soleh-solehan, bapaknya kagak kawin lagi. Amin. Tapi kalau ibu 5.000 ngambilnya 3, ditawar 4.000 dulu, tukang kampung gak mendoakan. Pagi hari sedekah subuh hari. Karena Rasul menganjurkan kepada kita untuk bersedekah, kita ikuti. Yuk, setelah Maulid ini, yuk makmurkan masjid kita. Perkuat tali ukhuwah kita. Sebentar lagi kita akan mengadakan pilkada dan pemilihan gubernur. Silahkan, beda boleh, tapi tidak boleh berantem. Rok tetangga depan rumah boleh, silahkan, tapi tidak boleh bermusuhan. Yang satu milihnya mohon maaf nomor 1, yang satu lagi silahkan, beda boleh. Yang tidak boleh bermusuhan. Yuk pererat tali silaturahim, perkokoh tali persaudaraan kita, makmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala, pererat bangun tiap malam sebagaimana baginda Rasulullah SAW mencontohkan, setiap malam bangun untuk sholat malam. Ustaz, saya ngiri dengan bapak-bapak yang bisa Jumatan, dengan bapak-bapak yang istiqomah sholat di masjid, sementara ibu gak bisa ke masjid. Ibu siapkan perlengkapan bapak untuk masuk masjid. Ibu hakikatnya sama dengan masuknya bapak ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Siapkan bajunya yang bagus, siapkan bajunya yang wangi untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ibu nunggu di rumah, siapkan makanan dan minumnya. Insya Allah ibu mempunyai pahala sholat berjamaah seperti bapak, karena ibu telah mempersilahkan bapak melaksanakan sholat berjamaah. Hukmul wasail bi hukmil maqasid. Bapak bisa berjamaah karena disiapkan oleh ibu. Setelah melaksanakan maulid ini, yuk perbaiki diri kita masing-masing. Dengan tetangga saling menyapa. Saudara kita yang terdekat adalah tetangga. Saya yakin orang harmoni solidaritasnya masih bagus. Saya yakin orang-orang harmoni masih luar biasa hubungan dengan tetangganya. Yuk setelah ini kita perbaiki hubungan yang kurang erat, kita perbaiki dengan wasilah maulid dan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan karena waktunya sudah pas ibu ya, jam 10 sesuai dengan janji saya. Jam 10 saya harus ke Pegadungan, ada acara maulidan. Insya Allah mudah-mudahan suaranya tidak habis buat kesana bisa menghadiri maulidan di kampung Pegadungan. Mohon maaf atas segala kekurangan, yang benar dari Allah, yang salah dari kekurangan saya sendiri. Mari kita bersama-sama setelah maulidan ini sekali lagi makmurkan masjidnya Allah Subhanahu Wa Taala, perbaiki diri kita masing-masing, pererat tali silaturahmi dengan saudara-saudara kita khususnya yang ada di harmoni.
bangun tengah malam untuk melaksanakan sunnah-sunnah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf untuk muafiq tidak akan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.